Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di Kuldi, kuliah bersama Ustadz Edi Hamdi. Dan kelihatannya makin segar nih Ustadz ya. Ya alhamdulillah, Karena kita bisa bersilaturahmi, maka ada kekuatan lain ya. kekuatan energi ya. Energi, betul. Supaya imun juga harus dijaga. Betul, memang karena kondisi seperti ini kita harus tetap waspada ya, walaupun rasa sehat, tapi kan kita tetap harus tetap jaga. Baik mitra muslim, 2 episode belakangan itu kita sudah membahas tentang, atau 2 episode sebelumnya kita membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, dan terakhir kalau tidak salah Ustaz ya, sudah saatnya Nabi Musa kembali ke Mesir kan gitu ya. Oh ya, setelah dari Madian ya, Setelah dari Madian dan bertemu dengan Nabi Syuaib. iya, setelah ketemu dengan cahaya di gunung Tursina, Oh ya, ya kan? betul. Kemudian saat itulah untuk kembali lagi ke ke Mesir. Ya. Dan tentu saja akan semakin menarik cerita ini. Mari kita ikuti Kuldi dan silakan Ustaz Edi Hamdi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di Kuldi episode Nabi Musa. Memang seluruh nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berdakwah hanya satu, yaitu tauhid. Iya, Tauhidan, keesaan atau menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah ya, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tiba waktunya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Justru dakwahnya ini ke Mesir, Ke Mesir ya. Jadi bapak angkatnya sendiri. Iya. Karena memang Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel, untuk lingkungan situ aja, Iya. lingkungan Mesir gitu. Karena kan kita tahu bahwa Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam atau dibawa oleh Nabi Yakub alaihissalam ke tempatnya Nabi Yusuf di Mesir itu beranak pinak dan akhirnya mencapai pada jumlah yang begitu banyak. Iya. Dan saatnya lah Nabi Musa untuk berdakwah. Hanya saja Nabi Musa punya kelemahan. Ya, dia ditunjuk oleh Allah sebagai nabi dan disuruh untuk berdakwah, tapi Nabi Musa punya kelemahan, walaupun punya kelebihan. Kelebihan dia kan kuat, kemudian mentalnya oke lah ya. Iya. Pokoknya selalu siap berperang ya dengan Untuk berperang, karena kan kekerasan apapun dia hadapi gitu kan. dia karena dia pernah hidup keras di dalam istana. Iya, betul. Dan mendapatkan dakwah yang luar biasa dari ibunya ketika menyusui sampai dengan usia tertentu, dan juga dengan Nabi Syuaib tadi ya di Jordan Madian itu. Iya, sekaligus hanya Nabi Musa lah yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bicara kekurangannya nih, apa kira-kira? Kekurangannya begini, ketika Nabi Musa masih berusia 2 atau 3 tahun, Iya. pernah digendong sama Firaun. Iya, saat di istana nih ya. Di istana ya. Usia 2 tahun. Ya, karena istrinya ibu angkat ya. Iya, ibu angkat. Ibu yang menemukan Nabi Musa itu kan sedang menggendong Istri Ramses lah pokoknya. Ramses ya, si Asyah. Yang menggendong, suatu ketika suruh gendong Ke Ramses tadi. Firaun itu, karena Firaun nggak mau punya anak ini sebetulnya. Cuman karena tidak punya anak, Iya. dengan terpaksa harus memelihara anak tersebut. Dan memang demi istrinya itu ya. Iya, mungkin Aisyah mau bedakan atau mau nyisir gitu, tolong pegang dulu. Tolong begitu dia pegang, matanya melotot gitu, dipelototin ke Firaun, dicakar ini jenggotnya gitu. Saya nggak tahu di film ada jenggotnya nggak? Ada. Oh, ada. Emang di gitu ya. gitu kan. Tarik memang Kesakitan gitu, kan dalam Ramses sejarah aja. itu tarik, marah gitu. Iya. Kembalikan lagi, ini harus dibunuh. Ini Bani Israel gitu. Akan dibunuh sebetulnya. Jadi suruh pasukan, bukan pasukan waktu itu yang berkuasa Haman namanya ya. Suruh bawa, ini harus disembelih, siap dipotong. Tapi lagi-lagi ya kekuasaan Allah. Aisyah merayu sebagainya, akhirnya
Kalau tidak salah dia bilang bahwa anak kecil kan belum punya akal, belum itu. mengerti. Iya. Ya. Nah, sehingga Pada akhirnya kan saya bilang ya memang itu anak kecil lah nggak apa-apa. Akhirnya oke, kita uji coba dulu. Kalau memang dia sudah dewasa, maka kita potong atau kita sembelih. Apa? Ada bara api, ada semacam makanan yang makanan dan bara api ya. Ya. Jadi dia anak ini suruh pilih. Suruh pilih nih anak kecil kan, taruh 2. Nabi Musa hampir mau ambil makanan ini. Kalau saja Nabi Musa mengambil makanan ini, maka berarti ini anak udah dewasa. Harus sembelih. Dan harus dibunuh ya. Dalam kitab dikatakan ketika mau ngambil ini dijaga sama malaikat. Dijaga oleh malaikat, akhirnya tangannya mengambil bara api dan dimakan. Berarti Nabi Musa ini anak kecil. Artinya belum punya akal. Belum punya akal gitu. Jadi mulutnya lidahnya ini agak sedikit karena kan kena bara api, luka ya. Luka bakar lah gitu ya. Jadi kalau bicaranya kurang fasih, kurang dan kurang jelas ya. Kurang jelas. Lidahnya itu sempat terbakar ya. Sehingga Nabi Musa minta merekomendasikan supaya kakaknya Harun ini menjadi pendamping ketika menghadapi umatnya saat itu. menghadapi umat dan menghadapi Firaun. Gitu. Sebetulnya bukan suara, bicaranya Nabi Musa ini yang tadi Didin katakan sedikit bermasalah. Itu persis dengan cucunya Nabi Muhammad, namanya Husain. Husain juga sama. Husain juga cara berbicaranya tidak bagus. Makanya didampingin Hasan. Gitu kan. Tapi dengan cerita yang berbeda ya. Cerita berbeda. Tapi terulang lagi pada zamannya itu. Mungkin banyak mitra muslim belum tahu bahwa Husain juga lidahnya itu dalam sebuah hadis caranya kurang jelas. Makanya didampingi oleh Nabi Hasan. Saudara kembarnya. Nah, akhirnya permintaan Nabi Musa diaksesi Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Harun menjadi nabi dan mendampingi Nabi Musa ke Mesir untuk berhadapan dengan nah mulailah melakukan dakwah ya. Bani Israel banyak di kampung Bani Israel berdakwah dan lama ya tinggal di Mesir itu karena tujuannya adalah dakwah dan bertemu dengan Firaun. Walaupun sebetulnya agak keder juga nih ngadepin bapak angkatnya gitu ya. Tapi karena memang tuntutan dan perintah Allah ya, mau nggak mau harus berhadapan langsung dengan bapak angkatnya. Dan disitulah bertemu dialog dengan Firaun dan terjadi adu kuat ilmu. Yang pada akhirnya mukjizat tadi diperlihatkan ya. Adu kuat ilmu, dia kumpulkan seluruh ahli nujum, ahli sihir, ahli sihir dikumpulkan, kemudian masing-masing membawa tambang atau tali, talinya itu dilemparkan dari ular. Coba Musa buktikan kepada kami Tuhanmu lebih hebat dari Tuhan saya. Ya Nabi Musa bawa tongkat, ilmunya sudah didapat yang kemarin yang dijatuh sini dilempar, dia makan semua. Karena lebih besar. Betul besar dan akhirnya justru aneh, semua tukang sihir ini taubat gitu, tunduk ke Nabi Musa. Marahlah Firaun dan akhirnya terjadi tetap Firaun keras kepala dan mengancam untuk membunuh Nabi Musa salam. Akhirnya terjadi peristiwa itu. Tapi Nabi Musa dengan Harun tetap melakukan dakwah dan sudah banyak yang mengikuti ya. Yang jelas tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala itu utamanya ya. Dan dalam peristiwa itu juga kan Nabi Musa selain tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan, yang kemarin kita sebutkan, ketemu Harun, ketemu juga Nabi Khidir juga ada pernah juga dalam pada saat Nabi Musa berada di Mesir itu. Jadi banyak tokoh-tokoh yang lahir kan, tapi Nabi Syuaib kan tokohnya, kemudian ibu angkatnya Asia. Kemudian ada lagi yang ada di istana itu ada seorang wanita pembantunya Firaun. Tapi budak. Budak, tapi dia selalu merapikan anaknya, putrinya atau anaknya Nabi Musa yang selalu ngurusin anaknya lah. Ngurusin Firaun, namanya Masitoh. Iya betul. Masitoh itu mengambil dari kalimat musyud. Musyud itu artinya sihir.
Sisir. Jadi mungkin orang mengatakannya masih toh orang yang tukang nyisir, nyisir anaknya. Itu juga sebetulnya beriman kepada Tuhan yang satu. Jadi berhasil juga sebetulnya dakwahnya Nabi Musa. Dan juga secara diam-diam kan Asyah termasuk wanita yang beriman. Kan ada 4 wanita besar di dunia ini. Selain Siti Khadijah, Fatimah, istri Rasulullah, ya. Kemudian anak Rasulullah, istri Rasulullah, kemudian Asyah tadi. Asyah istri Imra'at Fir'aun. Dalam Al-Quran dikatakan istri daripada Fir'aun. Yang beriman itu Asyah. Jadi akhirnya pada akhirnya nanti ada kisah Asyah itu dibunuh istrinya sama Fir'aun karena beriman ya. Tapi nanti setelah tapi intinya dia ada yang mengatakan ikat kedua tangannya dan kedua kakinya gitu. Ikat selama beberapa hari di tengah padang pasir, kan Mesir padang pasir. Disiksa. Jadi penyiksaannya udah kejam sekali gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Oh iya betul. Padahal itu seorang istrinya ya. Istrinya. Iya betul. Dia nggak pandang dulu gitu. Nah kemudian Nabi Musa yang kembali lagi ke Bukit Tursina tuh menerima perintah Tuhan itu kapan? Nah, setelah bertahun-tahun dia melakukan dakwah, negosiasi dan seterusnya tidak berhasil dan meminta kepada Fir'aun bahwa dia akan membawa kaum Bani Israel ini kembali lagi ke tanah mereka, yaitu tanah yang dijanjikan Allah menurut kitab mereka, kitab Nasrani, kitab Yahudi. Dia akan membawa kaumnya ke Kanaan, ke Palestina, ke Yerusalem ya, ke Palestina, dan dilarang. Tapi sesuai dengan perintah Allah, dikumpulkanlah seluruh Bani Israel yang ada di Mesir saat itu, yang berjumlah dalam kitab dikatakan sejarah mengatakan 600.000 bergerak di tengah malam. Bertengah malam dengan kondisi bahwa subuh atau waktu fajar menyingsing semua harus sudah berjalan, sudah pindah, sudah eksodus. Akhirnya memang terjadi itu. Walaupun sebelumnya ada peristiwa-peristiwa lagi sebetulnya banyak sekali. Peristiwa ada sungai Nil menjadi darah, kemudian ada kodok, ada tongkatnya Nabi Musa dicelupkan ke sungai itu kan ya? Bukan. Itu Laut Merah itu ya? Merah. Ini malapetaka yang terjadi pada Fir'aun. Oh, ini tanda-tanda kekuasaan Allah dan tanda kehancuran si Fir'aun gitu. Tapi Fir'aun tetap aja keras kepala. Saya tidak akan berbuat. Bahkan kan dikatakan Fir'aun ini minta sama Haman untuk membangun piramid. Oh iya, piramid itu. Iya. Bisa juga membangun piramid atau memerintahkan Haman, ya Haman, bangunlah sebuah gedung yang tinggi. Dalam Al-Quran dikatakan dalam saya terjemah 12, bangun bangunan yang tinggi, saya akan panah tuh Tuhannya Musa. Saya mau panah gitu. Dan memang terjadi. Dia panah tapi sebelumnya celupin dulu ujungnya dengan darah. Jadi dia naik ke atas piramid atau ke gunung yang tinggi wallahu alam. Tapi orang mengatakan dia naik ke piramid yang dibangun oleh Fir'aun. Atas perintah Fir'aun yang dibangun oleh Haman dan beberapa pasukannya. Dia berdiri di atas gedung yang tinggi itu, katakanlah piramid yang tinggi. Kemudian dia panah ke atas dan turun lagi kan panah, entah nggak sampai langit lah, turun lagi dan dikatakan tuh, saya telah membunuh Tuhannya Nabi Musa. Ada darah itu tadi. Ada darah tadi, padahal buatan gitu. Itu ada cerita dalam. Tapi kan di gerbang itu juga ada patung singa tuh Sphinx ya. Kiri kanan kan Sphinx. Oh ya, Sphinx itu salah satu bangunan yang dibangun oleh Fir'aun tadi. Jadi akhirnya menjelang subuh sudah selesai semua orang dan kaget kan Fir'aun, loh kemana nih kampungnya Bani Israel kosong, sepi gitu. Dan dia harus mengumpulkan orang kan nggak secepat itu. Dikatakan bahwa Fir'aun mengumpulkan 3.000 pasukan untuk mengejar orang yang kabur. Jadi 3.000 orang
yang satunya rumahnya di Blok M, yang satu Kebayoran Lama, yang satunya di Cakung, Iya. itu kan harus kumpul. Kok bisa cepat gitu? Padahal waktu itu belum ada grup WA ya. Belum ada grup WA, belum ada HP. Iya, Jadi dia makan waktu kan. Iya, betul. Sementara perjalanan dari tempat itu sampai dengan menjelang laut laut itu, ya. itu hampir puluhan kilo. Iya. Jadi sedangkan mereka kan berjalan kaki, Iya. membawa semua Dan peralatan-peralatan. logikanya harus ke Uber gitu sama pasukan berkuda kan ya. Nah, iya. Nah, tapi kan waktunya tidak hari itu juga dia kejar. Iya. Gitu. Jadi ini sudah skenario Allah gitu. Iya. Ketika kaum Bani Israel yang dibawa Nabi Musa itu menjelang hampir Mendekati laut, datanglah pasukan Iya. pasukan yang dipimpin oleh Firaun. Ramses ini langsung Ya, Ramses yang II. memimpinkan ya. Ramses II ditemani oleh Haman. Mhm. Dan ada beberapa anaknya, tapi anaknya ada juga yang tinggal yang nanti akan menjadi penerus daripada Bani Israel. Ramses kan? Ramses. Iya. Jadi ini masih panjang lagi nih, Din. Iya. Dia harus menyeberang, kemudian Iya. dia harus membawa pasukan, Iya. membawa Bani Israel ke Palestina, dan ini. Ya artinya saat itu yang ditunjukkan kembali mukjizat Musa mengitu tongkatnya ke laut hingga terbelah dua kan. Iya. Akhirnya bisa nyeberang pada saat pasukan Firaun menyerbu atau ikut nguber, tertutup lah gitu kan. Ya, pada mati gitu. Termasuk Firaun sendiri di situ kan. Jadi laut itu terbelah setelah melihat gumpalan pasir yang naik tinggi. Kan ratusan ribu panjang tuh, Betul. Nggak tahu gimana bayangan dari ujung ke ujung gitu ya. Jadi mereka membelah lautan itu, memasuki lautan menjadi dua gitu kan. Iya. Menjadi lautan dua. Dan ketika ujung akhir daripada Bani Israel sudah hampir melewati batas ke sana, baru mereka masuk. Iya. Jadi mereka masuk dan di tengah-tengah itu Menutup kembali kan. untuk kembali Ada tempat mati tersebut. semuanya kan ya. Dan salah satu yang fenomenal yang sampai sekarang ada ini adalah muminya. Iya. Nah, muminya itu bukti bahwa memang peristiwa itu pernah terjadi pada zaman Nabi Musa. Dan nah ini juga ada perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa ketika kaumnya Firaun di lautan tenggelam di laut, maka Firaun Ramses II itu beriman. Di ujung kematian, Ada yang mengatakan seperti itu. iya, di ujung kematian Nabi Firaun itu beriman. Wallahu alam berimannya dengan syahadat atau berimannya dengan karena belum sampai tenggorokan tuh. Kan orang kafir kalau ini masih sampai tenggorokan masih bisa gitu loh. Iya. Tapi kalau sudah lewati ini sudah tidak bisa mengucapkan syahadat. Atau pada zaman itu mungkin hatinya sudah saya beriman deh kepada Tuhannya Nabi kepada Musa bisa. Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan demikian. Sehingga tangannya begini. Oh, Tangan kanannya. iya gini ya. Iya. Oh iya. Agak begitu lah. Posisi meninggalnya kan saat tenggelam kan. Tenggelam. Iya. Oh itu jadi misteri juga ya. Nah, jadi itu juga masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan demikian, ada yang tidak mengiyakan, wallahu a'lam bishawab. Tapi bukti itu ada di museum Mesir. Di Mesir ya. Jadi kalau Dini mau ke Mesir nanti itu harus ke situ. Iya. Nengokin Firaun, Iya, tapi iya. tidak boleh difoto. Oh nggak bisa ya? Nah, takut bangun tuh, kena flash. Oh iya kaget ya. Ini di mana kan ini? Jadi buktinya itu Di museum apa di Ancol di foto katanya. buktinya itu sesuai dengan Al-Qur'an. Litakunu ayah, bukti. Iya. Bahwa kejadian itu pernah terjadi pada Iya. zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan memang apa yang tersirat dan tersurat itu di dalam Al-Quran memang nyata adanya semuanya. Wah, pokoknya menarik nih, menarik. Bicara masalah Nabi Musa itu menarik. 136 ayat tentang Nabi Musa itu menarik. Iya. Panjang sekali. Ini kita baru sampai ke laut ya. Iya. Udah masih ada lagi lanjutannya. Ya kan ini belum sampai ke Israel, belum sampai ke Palestina. Oh iya. Masih ada kembali perjalanan lagi ya. ke Sinai nanti Iya. sampai dia mendapatkan Ten Commandment ya apa? Iya. Wahyu. 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan. Nanti insya Allah minggu besok kita
kita habisi Ya. Nabi Musa. Baik, luar biasa menarik dan masih panjang cerita kisah Nabi Musa alaihissalam ini ya. Satu episode lagi lah ya. Iya, jadi sekarang kita pamit dulu dan tentu saja nantikan terus Kuldi ya. Kuldi. Kita berharap dan berdoa juga mitra muslim selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, amin. Dan kita juga alhamdulillah ya agar kita tetap bisa hadir untuk memberikan pencerahan ataupun ya mengenal sejarah lebih dalam lagi tentang sejarah para nabi kita. Betul, tapi dakwah kita ini kalau nggak ada like dan subscribe, Oh iya itu dia. harus Makanya bantu ya, supaya kita mohonlah disobrek ya. Kayak orang-orang biar kita bisa tetap hadir ya. insya Allah. Baik, kita pamit dulu Ustaz. Baik, Terima kasih mitra muslim, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Kuldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton, like, and share, sama subscribe ya, jangan lupa.